Halo guys, balik lagi bersama saya Rafli dan Vika. Saat ini kita sedang berada di Museum Kretek, tepatnya di Desa Getas, Pejatan, Kabupaten Kudus. Museum Kretek ini didirikan atas prakarsa dan diresmikan oleh Suparjo Rustam pada tanggal 3 Oktober 1986. Museum Kretek ini didirikan bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kretek berkembang sangat pesat di tanah Jawa, khususnya di kota Kudus. Museum Kretek ini cocok untuk wisata atau rekreasi, waterboom untuk renang, dan jangan lupa masuk ke museumnya agar kita lebih mengenal tentang sejarah Kretek. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung kita ke museumnya aja. Kak mau nanya, kapan diresminya museum ini? Oke, museum ini diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1986. Gitu. Dan siapa yang meresmikannya? Nah, jadi dulu museum ini tuh diresmikan oleh Pak Suparjo Rustam. Nah, saat beliau meresmikan Museum Kretek ini, beliau sudah menjabat sebagai Mendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Kasih Kak. Kapan kok? Awal mula sejarah berdirinya Museum Kretek itu gimana, Kak? Oke, nah awal mula berdirinya sejarah Museum Kretek ini dulu bermula saat Pak Suparjo Rustam tadi yang meresmikan. Pak Suparjo Rustam saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Saat beliau datang ke Kudus untuk meresmikan wahana wisata yang lain, Contohnya? beliau Kudus punya potensi Kretek yang luar biasa. Kenapa kok nggak ada museumnya? Nah, kemudian atas prakarsa beliau tersebut, museum ini didirikan oleh PPRK, Persatuan Perusahaan Rokok Kudus. Nah, kemudian museum ini juga dikelola oleh PPRK, namun setelah tahun 2007 museum ini dilimpahkan ke Pemda. Nah, semenjak itu museum ini juga dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Seperti itu. Lanjut. Oh iya Kak, bagaimana sejarah tentang Kretek? Sejarah tentang Kretek, wah ini sangat menarik sekali ya, sejarah Kretek. Jadi Kretek yang saat ini kita kenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan banyak yang sudah diekspor. Nah, itu sejarah awalnya, sejarah pertama kali yang bikin itu siapa? Di mana? Ya di kota kita, di kota Kudus. Siapa yang menemukan pada waktu itu? Namanya Mbah Haji Jamhari. Nah, Mbah Haji Jamhari dulu hidup pada tahun 1880-an pada saat itu. Kita masih dijajah oleh bangsa Belanda ya. Saat itu beliau merasakan atau mengidap sakit batuk yang lama nggak sembuh-sembuh. Karena dulu kita pada era kolonial Belanda, makanya kita banyak menggunakan obat-obatan herbal. Nah, setelah itu beliau coba mengoleskan minyak cengkeh ke dada dan juga ke punggungnya. Setelah dioles, beliau merasakan loh kok ternyata reda, nyaman. Nah, setelah itu beliau berpikir sederhana. Dulu kan ada budaya nginang, ngunyah sirih. Mungkin mbah-mbahnya masih ada ya, yang dulu ini ngunyah sirih juga. Nah, itu kunyahnya ditambahin dengan, atau nginangnya itu ditambahin dengan rajangan cengkeh. Karena menurut Mbah Haji Jamhari, cengkeh itu manfaatnya bagus, bisa untuk ngobatin batuknya. Nah, kemudian dengan cara lain lagi, dengan sirih tersebut setelah dikunyah-kunyah, ternyata setelah treatment dengan itu hasilnya lebih bagus lagi walaupun belum sembuh total. Nah, kemudian beliau berpikir atau menemukan cara lain. Nah, dengan apa? Dulu itu tembakaunya ditambahin dengan rajangan cengkeh, lalu dibungkus pakai klopot, diikat pakai benang, dibakar dan dihisap. Saat si
cengkehnya itu terbakar, ada suaranya kretek 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 kretek. Nah, kenapa disebutnya kretek seperti itu? Lalu bagaimana setelah beliau treatment dengan minyak cengkeh, setelah beliau treatment dengan nginang yang ditambahin cengkeh, setelah beliau mengkonsumsi kretek, lama-lama sakit batuk beliau sembuh total. Nah, kabar tentang kesembuhan Haji Jamhari ini merebak luas ke masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang tertarik untuk dibuatkan kretek yang sama oleh Mbah Haji Jamhari. Tapi dengan catatan memang gini, dulu pada saat itu kretek itu memang pertama kali dibuat itu tujuannya untuk obat. Tapi saat ini itu jauh berbanding terbalik ya. Kenapa? Karena komposisinya sudah berbeda, tidak seperti dulu. Nah, karena yang namanya obat kan tetap aja tidak enak ya. Pernah nggak coba-coba makan cengkeh? Nggak pernah. Mungkin kalau ada kue nastar gitu kan, ada tusukannya biasanya itu dari cengkeh. Itu rasanya kurang bersahabat di mulut ya, terlalu strong. Saya pernah cobain minyak cengkehnya itu juga aromanya sangat strong sekali, jadi banyak yang nggak kuat. Nah, makanya kalau logikanya, kalau sekarang untuk ibaratnya untuk kenikmatan ya, kalau dulu untuk obat. Kenapa? Karena sekarang itu kan rasanya lebih enak daripada zaman dulu. Nah, kayak gitu.